Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik? Oke teman-teman, perkenalkan nama kakak Putri Bahja Salsabila. Hari ini kakak akan menjelaskan mengenai pembahasan tryout yang telah kalian lakukan beberapa minggu lalu. Pada kesempatan kali ini kakak akan membahas tryout pada bagian literasi bahasa Inggris. Teman-teman udah penasaran? Dan langsung aja simak video ini dengan baik. Selamat belajar. Nomor 1. Pertanyaannya adalah what is the author attitude towards the topic of the passage? Teman-teman di sini harus ingat, kita yang ditanyakan di sini adalah author's attitude atau si attitude si penulisnya, teman-teman. Kita lihat di sini opsi jawabannya ada yang A, decisive, and then yang B, motivated, and then yang C, considerate, and then yang D, optimistic, and then yang E, ambitious. Kita bedah dulu ya arti-arti dari opsi pilihan ini. Yang pertama yang A, decisive itu artinya penentu, teman-teman. Apakah si author ini atau penulis ini menentukan sikap yang harus diambil para pembacanya? Nah, kita lihat nanti ya. Atau yang B, motivated, dia memotivasi para pembacanya. Atau yang C, considerated, dia artinya memberi perhatian kepada pembacanya. Apakah dia perhatian kepada pembacanya, teman-teman? Atau yang D, optimis, dia apakah optimis atau tidak, teman-teman? Atau yang E, ambisius, ya apakah si penulisnya ini ambisius atau tidak, teman-teman? Pada kesempatan kali ini kakak mau kalian fokus pada paragraf 2, teman-teman. Kakak bacain ya. Eating more fresh fruits and vegetables, cooking meals at home, and reducing your intake of sugars and refined carbohydrates, on the other hand, might help to improve mood and lower your risk for mental health problems. If you have already been diagnosed with a mental health problems, eating well can even help to manage your symptoms and regain control of your life. Di sini kakak mau kalian fokus pada kalimat terakhir ya, teman-teman. Ya, eating well can even help to manage your symptoms and regain control of your life. Di sini artinya makan yang baik bisa membantu kita untuk mengatur your symptom atau gejala kamu and regain control of your life atau mengontrol hidup kamu gitu. Dari sini kita tahu ya, teman-teman, bahwa si penulis ingin memotivasi para pembaca agar hidup lebih sehat dengan kebiasaan makan yang sehat, ya betul. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita lanjut lagi ke nomor 2, teman-teman. Kita baca dulu soalnya. What happened to Neymar in 2011? Di sini pertanyaannya adalah apa yang terjadi pada Neymar pada tahun 2011, teman-teman. Kita back to the text, kita balik lagi ke teksnya. Kalau mau kalian fokus pada paragraf 4 dan kalimat keempat ya, teman-teman. Kita baca bareng-bareng ya. Neymar was again voted as the best player of the year in 2011. As his side retained the straight Little and Santos also win 2011 Copa Libertadores, in which scored 6 goals in 13 appearances. Teman-teman, kita di sini bisa lihat ya, teman-teman, jawabannya sudah jelas di sini. Dia tertulis bahwa si Neymar ini telah memenangkan menjadi best player of the year lagi, menjadi pemain terbaik dalam tahun ini lagi, di tahun 2011, teman-teman. Dan juga dia memenangkan Copa Libertadores 2011 dengan mencetak gol 6 kali pada 13 penampilan ya, teman-teman. Jadi jelas di sini jawabannya adalah yang D ya, teman-teman. He scored 6 goals in 13 appearances. Jadi jawabannya yang D. Kita lanjut lagi ke nomor 3 ya, teman-teman. Kita baca dulu soalnya. Which of the following helps clean an air from dust? Manakah yang membantu untuk membersihkan udara dari debu ya, teman-teman, atau asap gitu. Kita lihat opsi jawabannya yang A, watering roads especially in dry season. Artinya apa?
menyiram jalanan, khususnya pada musim kemarau. Teman-teman biasanya suka nggak nyiramin jalanan saat musim kemarau biar gak ada debu? Suka ya? Oke, itu yang A. Dan yang B, throwing rubbish anywhere, membuang sampah di mana saja, membuang sampah sembarangan. Oke. And then yang C, urinate at someone's fence. Oke, di sini adalah artinya pipis di pagar orang sembarangan, teman-teman. And then yang D, planting trees along the roadsides, artinya menanam pohon sepanjang jalan, teman-teman. And then yang terakhir yang E, smoking only in smoking area. Oke, merokok hanya di tempat merokok ya teman-teman, hanya di area yang diperbolehkan untuk merokok, jadi tidak sembarangan. Oke, kira-kira jawabannya yang mana teman-teman? Apakah teman-teman tahu? Oke, jawabannya yang betul adalah yang E ya teman-teman, smoking only in a smoking area, karena merokok pada tempatnya ini dapat membersihkan udara kita teman-teman ya, khususnya pada udara-udara di public space seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke nomor yang keempat ya teman-teman, kita baca dulu soalnya. The main idea of the third paragraph is, oke, berarti kita di sini mencari gagasan pokok di paragraf ketiga ya teman-teman. Kita lihat paragraf ketiga. Well, I think the measures taken to overcome the problem by punishing the corruptor have been far from enough. We have to prevent the younger generation from the bad mentality. Oke, di sini teman-teman harus ingat bahwa pada gagasan pokok ini kita bisa menemukannya di awal paragraf atau di akhir paragraf teman-teman. Nah, manakah kira-kira yang isinya ini membahas secara keseluruhan paragraf tersebut teman-teman? Oke, kita lihat di sini ternyata yang membahas secara keseluruhan adalah yang di kalimat terakhir teman-teman. We have to prevent the younger generation from the bad mentality. Jadi jawabannya yang betul adalah yang E ya teman-teman. We should prevent the young generation from having bad mentality gitu. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ke nomor yang 5. Kita baca dulu soalnya. The point provided in paragraph 1 of the passage explain that blank blank blank. Oke, kita lihat. Kita fokus pada paragraf 1 di sini ya. Kita baca dulu. Ability that we have to focus so intensely that the rest of the world temporarily disappears. Instead of having difficulty concentrating of getting started, the hyper-focused either has trouble shifting focus away from the interesting subject at hand. Oke, di sini dari paragraf ini kita tahu bahwa si hyper focus ini dia hanya berfokus pada satu hal aja, sehingga dia tuh bisa melupakan banyak hal yang ada di sekeliling dia. Dia jadi kayak memiliki dunianya sendiri teman-teman. Dia jadi lupa berbagai hal yang ada di sekeliling dia, around them ya gitu teman-teman. Oke, di sini berarti poinnya yang ada pada paragraf 1 adalah yang paling tepat, yang B ya teman-teman. Hyperfocus adheres my immerse themselves so completely in a stimulating activity that they become oblivious to everything around them. Oke, jadi seperti yang telah kakak jelaskan tadi, hyperfocus ini dia bisa membuat kita lupa akan segala hal di sekitar kita ya teman-teman, seperti itu. Oke, kita next lagi ke nomor 6. Kita baca dulu. According to the passage, singing lullabies can ... the stress of both mothers and children. Oke, sini artinya berdasarkan teks, menyanyikan lullabies bisa ... the stress of both stres antara ibu dan anak. Oke, kita lihat di sini. Kakak mau kalian fokus pada paragraf 2 di kalimat ketiga ya teman-teman. Di sini ada when mother sings lullabies, stress levels drop not just for baby but for mother as well. Oke, di sini kita tahu bahwa ketika seorang ibu menyanyikan lullabies, stress levelnya itu menurun teman-teman, dropped menurun. Not just for the baby but for mother as well. Bukan hanya kepada anaknya tapi juga
pada ibunya. Jadi level stresnya itu menurun pada anak dan ibunya, teman-teman. Oke, di sini berarti kita bisa lihat yang nomor 6, apa yang bisa kita lengkapi pada kalimat pertanyaannya. Apakah remove artinya menghilangkan, teman-teman, atau recovers menutupi, atau replace menggantikan, atau reduce mengurangi, atau release menerbitkan. Kira-kira yang mana, teman-teman? Ya betul, kata yang cocok adalah yang D ya, reduce atau mengurangi ya teman-teman. Oke, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 7 ya teman-teman. Kita baca dulu soalnya. The word suited in paragraph 2 in the passage is closest in meaning to. Oke, kita lihat di sini the word suited. Suited ini dia artinya adalah menenangkan, teman-teman, menenangkan. Oke, pertanyaannya adalah closest in meaning. Closest in meaning berarti kita mencari sinonimnya, teman-teman ya. Sinonim dari kata suited atau menenangkan. Apakah yang A, aided? Aided ini artinya dia membantu, teman-teman ya. Atau yang B, calmed. Calmed artinya menenangkan. Atau yang C, cheered. Kalau cheered artinya bersorak, bersorai ya teman-teman. Atau yang D, satisfied. Satisfied artinya puas. And then atau yang E, entertained. Entertained artinya dihibur ya teman-teman. Jadi kira-kira yang mana sinonim dari kata suited? Ya betul, jawabannya yang B ya. Sinonimnya adalah yang calmed. Oke, betul. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 8 teman-teman. Kita baca dulu ya soalnya. In the passage, there is a statement like this. In her most recent work, she found that familiar songs suited babies the most, more than speaking or hearing unfamiliar songs. Oke, pertanyaannya, if unknown songs ... babies will not sleep so easily. Oke, kita di sini bisa lihat ada kata if, teman-teman. Teman-teman pernah belajar if conditional? Pernah? Oke, masih ingat ya tentunya. Kita bisa analisis dulu nih. Kira-kira tenses apa yang kita gunakan pada if conditional di kalimat yang ini? Oke, kita lihat. If unknown songs ... babies will not sleep so easily. Oke, berarti tenses yang pertama masih belum diketahui ya teman-teman, masih titik-titik nih. Tapi tenses yang kedua kita sudah ketemu di sini, babies will not sleep so easily. Teman-teman tahu itu tenses apa? Tenses simple future ya teman-teman, karena ada kata will di situ. Berarti dia simple future. Berarti di sini rumusnya ada if plus titik-titik plus simple future. Oke, kira-kira berarti tenses yang pertama menggunakan tenses apa teman-teman? Yap, betul. Dia adalah tipe conditional sentence yang pertama, yaitu if plus simple present plus simple future ya. Jadi kira-kira jawabannya yang mana teman-teman? Kalau dia simple present, jawabannya adalah yang A ya, are delivered ya. Kenapa kok delivered? Kenapa dia jadi past tense? Kenapa bukan deliver? Karena dia masuknya ke passive voice ya teman-teman. Jadi kalau passive voice dari simple present rumusnya adalah to be plus verb 3 ya. Oke teman-teman, jadi are-nya sebagai to be and delivered-nya sebagai verb 3 gitu. Jadi jawabannya yang A. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 9 ya teman-teman. Kita baca dulu soalnya. The lullabies ... be identified consistently by most participants in the lab project. Oke, di sini kakak mau kalian berfokus pada teksnya kembali. Kakak mau kalian fokus pada kalimat terakhir pada teks tersebut. Kayak gini. The project asks 2009 participants to listen to 118 songs and identify whether it was a healing song, a dance song, a love song, or a lullaby, with the findings statistically showing that people are most consistent in identifying lullabies. Oke, kita di sini bisa baca kalimat terakhirnya teman-teman, with the findings statistically showing that people are most consistent in identifying lullabies. Oke.
Berarti di sini kita bisa tahu bahwa orang telah konsisten melakukan identifikasi mengenai lullabies ya teman-teman. Oke, berarti kita lihat jawaban yang paling tepat pada kalimat yang belum lengkap di nomor 9 adalah yang could ya teman-teman. Lullabies could be identified consistently by most participants in the lab project. Lullabies bisa diidentifikasi secara konsisten oleh kebanyakan partisipan di project lab ya teman-teman. Karena kenapa pakai yang could? Karena ternyata project ini telah terjadi atau telah konsisten adanya ya teman-teman. Jadi dia memakai could ya, bisa dijalankan ternyata kayak gitu teman-teman. Karena kalau kita pakai yang should, harus, berarti itu kan projectnya belum terjalankan ya teman-teman. Kalau could ya sudah terjalankan seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke last number nomor 10 ya teman-teman. Kita baca dulu. The paragraph following the passage most likely concerns. Oke, ini kita mau mencari kira-kira passage ini fokusnya pada kemana ya teman-teman. The paragraphnya ini kita di the last paragraph ya teman-teman. Kita lihat last paragraph. However, lullabies tend to have collections of literature across cultures. Oke, kita cukup ambil kalimat pertamanya aja ya teman-teman ya. Kita bisa tahu di sini bahwa project yang telah dilakukan ini telah dilakukan dari berbagai respon bayi-bayi di banyak cultures teman-teman, banyak budaya atau banyak daerah teman-teman ya. Nah, dari situ berarti kita tahu jawabannya adalah yang A, B, C, D atau E teman-teman. Ya betul, jawabannya adalah yang E ya teman-teman. Infants responses to lullabies from various culture. Oke, jadi respon bayi terhadap lullabies dari berbagai budaya, dari berbagai daerah ya teman-teman. Jadi jawabannya yang E. Oke, tak terasa ternyata sudah 10 nomor yang telah kita bahas pada hari ini. Mungkin disudahkan dari kakak. Semoga kalian dapat memahami apa yang telah kakak jelaskan kepada kalian ya teman-teman. Dan semoga kalian tetap semangat terus belajarnya dan bisa masuk ke universitas yang kalian inginkan ya teman-teman. Okay, enough for this lesson today. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.